Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Divi Anggraini Dasriel dari kelas 01D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu kompensasi untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Samsudin SSOS MSI. Dan jangan lupa ditonton sampai habis ya videonya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah kompensasi menurut para ahli. Yang pertama adalah Sedar Mayanti 2010.2-239. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Yang kedua adalah menurut Marwansyah 2010.2-269. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi atau jasanya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Terminologi kompensasi. Terminologi kompensasi itu ada 4. Yang pertama, upah. Biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam atau semakin lama kerjanya semakin besar bayarannya. Yang kedua, insentif. Merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Yang ketiga adalah tunjangan, sejumlah uang yang diberikan atau dialokasikan secara rutin untuk tujuan tertentu. Yang keempat, fasilitas, kenikmatan atau fasilitas seperti mobil, perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus. Selanjutnya, tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi itu sendiri ada 5. Yang pertama itu ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, dan disiplin. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk-bentuk kompensasi itu sendiri ada 3. Yang pertama, pembayaran secara langsung, direct financial payment, dalam bentuk upah, gaji, insentif, dan bonus. Yang kedua, ada pembayaran tidak langsung, indirect payment, dalam bentuk tunjangan seperti asuransi dan liburan atas dana organisasi. Yang ketiga adalah ganjaran non-finansial, non-financial rewards, seperti hal-hal yang tidak mudah dikuantifikasi, yaitu ganjaran-ganjaran seperti pekerjaan yang lebih menantang, jam kerja yang lebih luas, dan kantor yang lebih bergengsi, sehingga terciptanya kenyamanan dalam bekerja. Faktor-faktor yang menentukan kompetensi finansial. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah pasar tenaga kerja, yang ketiga adalah pekerjaan atau jabatan, yang keempat adalah pekerjaan. Sistem kompensasi. Sistem kompensasi itu ada 3. Yang pertama, sistem prestasi. Upah menurut prestasi kerja sering juga disebut dengan upah sistem hasil. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Yang kedua adalah sistem waktu. Besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang terakhir adalah sistem kontrak atau borongan. Penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak atau borongan didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Selanjutnya ada 3 tahapan penetapan kompensasi. Yang pertama adalah mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Yang kedua adalah melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Yang ketiga adalah menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Ada juga tantangan yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Yang pertama adalah tujuan strategis, yang kedua tingkatan upah berlaku, yang ketiga adalah kekuatan serikat pekerja, yang keempat adalah pemerataan pembayaran,
Yang kelima adalah penyesuaian, yang keenam strategi kompensasi, yang ketujuh kendala pemerintah, yang kedelapan tantangan kompensasi, yang kesembilan produktivitas, dan yang terakhir biaya. Yang terakhir ada pembayaran berbasis kinerja. Arti kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!